Audio Jungle. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian seni rupa. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi seni rupa, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, pengertian seni rupa tuh bagaimana. Nah, seni rupa itu terdiri dari dua kata, yaitu seni dan rupa. Nah, seni itu apa sih? Seni itu adalah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, gerakan, dan beberapa metode lainnya. Sedangkan kata rupa memiliki arti wujud atau sesuatu yang bisa dirasa dan dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Nah, setelah dapat dari dua kata ini, maka terbentuklah seni rupa. Jadi, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata, dirasakan dengan rabaan. Jadi seni rupa itu karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata kita, yang bisa kita lihat, terus kita bisa kita pegang oleh tangan kita sendiri, teman-teman. Baiklah teman-teman, karena sudah dibahas tentang pengertian seni rupa, ternyata seni rupa terdiri dari berbagai macam. Ada seni rupa menurut fungsinya. Nah, seni rupa menurut fungsinya lagi dibagi lagi. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih seni rupa murni itu apa sih? Nah, seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan, bukan fungsinya. Contohnya lukisan yang hanya bisa dipajang dan dinikmati keindahannya saja. Kenapa sih lukisan itu hanya bisa dinikmati saja, bukan fungsinya? Atau kenapa lukisan itu masuknya ke seni rupa murni? Karena lukisan itu kan dipajang nih di ruang tamu. Jadi tuh kita cuma bisa ngeliatin keindahan dari lukisan itu. Misalnya lukisan pegunungan, kita cuma bisa ngelihat, nikmatin lukisan pegunungan itu tanpa tahu fungsi atau kegunaan lukisan itu, ya cuma buat memperindah ruangan aja gitu. Nah, terus seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu berbeda dengan seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah seni yang mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Contohnya pakaian. Walaupun memiliki seni keindahan, tetapi pakaian lebih menonjol nilai guna yang tinggi, yaitu menutupi tubuh manusia. Maksudnya apa sih? Nah, pakaian kan banyak nih motif-motifnya. Ada motif Mickey Mouse, motif corak-corak yang lagi hits kayak TD gitu-gitu kan. Walaupun pakaian corak-corak motifnya yang lucu-lucu, tetapi tetap pakaian itu lebih mengutamakan nilai gunanya. Nilai gunanya itu apa sih? Nilai gunanya itu yaitu untuk menutupi tubuh manusia. Selanjutnya Eno akan membahas tentang seni rupa menurut wujudnya. Nah, seni rupa menurut wujudnya itu ada dua. Ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu apa? Seni rupa 2 dimensi itu seni rupa yang memiliki panjang dan lebar. Artinya seni rupa ini hanya berupa sesuatu yang bisa lihat dan diraba. Dan seni rupa 2 dimensi pun tidak memiliki volume. Maksudnya volume atau ruangan itu yang tidak memiliki ketebalan. Nah, contohnya itu lukisan, foto, dan gambar. Kenapa sih kok lukisan, foto, dan gambar termasuk seni rupa 2 dimensi? Ya karena lukisan, foto, dan gambar itu ada panjang sama lebar, makanya termasuk seni rupa 2 dimensi dan gak ada ketebalan gitu. Terus habis itu ada seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi itu beda sama seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 3 dimensi itu gak hanya memiliki panjang lebar, tetapi juga ada tinggi. Terus juga dia memiliki volume, memiliki ruang. Ruang itu artinya memiliki ketebalan. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu ada guci dan patung. Kenapa guci dan patung masuk ke 3 dimensi? Karena guci dan patung itu memiliki tinggi. Jadinya dimasukkan ke 3 dimensi. Oke, baiklah, lanjut. Selanjutnya Eno akan membahas tentang macam-macam seni rupa menurut masanya. Menurut masanya ya menurut perkembangan zaman ya. Nah, menurut masanya itu ada 3 nih dibaginya. Ada seni rupa tradisional, modern, dan kontemporer. Nah, seni rupa tradisional pasti udah tahu dong, tradisional. Namanya juga tradisional, jadi sifatnya statis, dimana tetap. Jadi dimana pola dan bentuknya selalu sama dari dulu hingga sekarang, dan aspeknya itu dipertahankan secara turun-menurun.
Terus juga ada seni rupa modern. Seni rupa modern itu seni yang diperbarui dari seni rupa tradisional yang dimana polanya sudah diubah dan mengandalkan kreativitas pembuat seni rupa atau individualistis. Misalnya contohnya dulu tuh seni rupa tradisional tuh mungkin dari seni keramik ya. Dulu tuh mungkin keramik itu kan dulu mungkin pakainya seni keramik itu masih pakai zaman-zaman dahulu ya, yang harus dibakar terus dibentuk-bentuk ya, itu tuh pakai ini muter-muter gitu. Nah terus kan karena perkembangan zaman seni rupa modern diubah tuh jadi yang seni kriya atau seni keramik ya, bukan pakai dibakar lagi, sekarang udah lebih canggih lagi, jadi diperbarui dari seni rupa tradisional itu. Nah seni rupa kontemporer itu apa sih? Nah seni rupa kontemporer itu karya seni rupa yang muncul karena tren atau kondisi waktu yang bersifat kekinian, yang bersifat kekinian gitu. Jadi seni rupa kontemporer tuh kayak misalnya sekarang tuh lagi hits nih kayak baju nih, pakaian baju yang bikin tidi, itu kan ngetren banget ya. Terus juga bersifat kekinian, itu masuknya seni rupa kontemporer. Oke lanjut, kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Sebelum kita bikin seni rupa, kita harus tahu dulu nih unsur-unsur seni rupa itu apa sih. Nah unsur seni rupa itu ada titik. Kok titik masuk seni rupa ya? Karena titik itu merupakan unsur dasar dari sebuah ide yang tertuang membuat karya seni rupa. Jadi titik itu merupakan dasar kita memulai karya seni. Terus juga titik itu merupakan unsur yang paling kecil dalam membuat karya seni. Terus ada garis itu penggabungan dari satu titik ke titik lainnya. Biasanya garis ini bisa menggambarkan watak dan ciri khas yang menggambarkan karya seni. Jadi kita mau gambarin karya seni itu bisa kelihatan dari garis tersebut. Terus saya ada bidang itu unsur dari pengembangan kumpulan garis yang dituangkan ke media. Misalnya bidang itu kita tuh kan udah bikin titik garis kan pasti kebentuk tuh bidangnya gitu. Terus ada bentuk. Nah bentuknya itu unsur yang memberikan kesan pada sebuah karya seni sehingga lebih hidup. Nah bidang itu lebih disempurnakan lagi menjadi bentuk. Misalnya kayak mau bikin bentuk rumah, itu lebih disempurnakan lagi. Terus udah dibikin bentuk bidang, dibikin lagi ada ruangnya. Nah ruang ini apa sih? Unsur yang memiliki dua sifat. Nah di ruang ini ada semu dan nyata. Kalau semu itu biasanya dilihat saja, nggak bisa diraba. Kalau nyata itu bisa dilihat dan bisa diraba. Nah ruang ini tergantung dari seni rupa 2 dimensi 3 dimensi kayak gitu. Terus ada warna ini paling penting banget dalam pembuatan seni karena bakal menghidupkan karya seninya lebih nyata. Terus juga warna itu bisa menggambarkan suasana hati, misalnya kayak lagi sedih, warnanya juga pasti ikut-ikutan jadi warna hitam kayak gitu. Terus ada tekstur ini unsur yang diartikan sifat atau keadaan dalam karya seni. Jadi misalnya ada tekstur halus, tekstur kasar, misalnya lagi kesel nih teksturnya agak dikasar-kasarin gituin. Kalau misalnya lagi happy teksturnya kayak menggembara gitu. Terus ada gelap terang, ini tuh paling penting bagi karya seniman karena ini yang bakal banget membuat hasil menjadi nyata dan hidup, karena pengerjaan ini memperhatikan intensitas cahaya. Jadi kalau seniman itu bakal ngelihat gelap terang agar karya seni mereka bisa lebih hidup. Nah bagian yang terakhir nih Eno akan jelaskan. Setelah kita sudah membahas semuanya, maka kita bagian terakhir yaitu fungsi seni rupa. Kita tuh udah belajar tentang seni rupa, tapi nggak tahu fungsi buat seni rupa tuh buat apa sih. Nah fungsi seni rupa itu ada individu, sosial. Nah fungsi individu itu namanya juga individu, jadi buat diri sendiri. Fungsi buat diri sendiri itu untuk apa sih? Untuk memuaskan diri sendiri. Misalnya nih kita lagi jatuh cinta, falling in love gitulah. Nah kita tuh suka sama seseorang, kita lukis tuh dia di dalam kanvas, itu kan bisa memuaskan diri kita sendiri. Kita lukis wajahnya dia di kanvas. Nah terus ada juga fungsi sosial. Karya seni ini memiliki nilai keindahan yang bertujuan untuk memberi kepuasan kepada banyak orang. Jadi sosial itu lebih banyak untuk memuaskan orangnya. Kalau individu kan buat diri sendiri, kalau sosial buat semuanya. Contohnya lagi misalnya kita bikin lukisan gambar pegunungan, itu tuh bukan buat muasin diri kita sendiri, tapi buat muasin orang lain. Contohnya kayak gimana sih? Kayak misalnya kita ikutan pameran lukisan di dalam suatu ini gitu.
Itu kan kita kan kalau bikin pameran lukisan kita otomatis dipajang dan dilihat orang banyak. Kalau lukisan kita bisa memuaskan orang lain, jadi sama aja itu fungsi sosial. Nggak hanya memuaskan diri kita sendiri tapi memuaskan orang lain juga.